Halo bosku, kembali lagi bersama keluarga Cemara Bude Yanti yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Xiaoyan. Pada saat ini kita masih dilanjutkan dengan Xiaoyan yang berbincang-bincang bersama dengan King Haoran. Saat ini Xiaoyan bertanya bahwa pada saat ini dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana cara penyerapan roh hantu. Kemudian King Haoran pun merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan berkata, sebenarnya terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritual, terlebih lagi untuk meningkatkan kekuatan spiritual yang membutuhkan banyak dukungan energi. Namun pada saat ini dirinya ingin menyarankan kepada Xiaoyan untuk menyerap sebagian kecil terlebih dahulu dari roh hantu tersebut. Tentu hal itu dikarenakan roh hantu ini bahkan dapat membantu Xiaoyan pada saat-saat kritis di masa depan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar penjelasan dari King Haoran. Setelah yakin dan mengambil keputusan, Xiaoyan pun berbincang-bincang ringan dan memakan basreng sebelum akhirnya berlalu pergi. Kemudian di tengah perjalanan langkah kaki Xiaoyan pun tiba-tiba terhenti dan tatapannya segera mengarah ke sebuah jendela paviliun. Saat ini Babang Tamfan Xiaoyan melihat di luar pagar ada sesosok cantik yang berdiri dengan sangat anggun. Lalu Xiaoyan pun segera menyadari dan sedikit terkejut bahwa itu adalah King Mu'er. Kemudian Xiaoyan pun memperhatikan dari kejauhan dan menyadari pada saat ini wajah King Mu'er dipenuhi dengan kesuraman. Sementara itu King Mu'er yang ternyata memang telah menunggu Xiaoyan segera bergegas ke arah Xiaoyan. Pada saat ini dirinya dipenuhi kegembiraan ketika dirinya melangkah mendekati ke arah Xiaoyan. Dirinya pun segera berkata akhirnya Xiaoyan telah kembali. Melihat ekspresi gembira dari King Mu'er, tentu saja Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya bahwa dirinya benar-benar bisa merubah ekspresinya dengan secepat itu. Baru saja Xiaoyan melihat King Mu'er yang muram, namun pada saat ini dirinya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu setelah mendekati Xiaoyan, saat ini King Mu'er pun langsung melemparkan tubuhnya ke dalam pelukan Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan pun buru-buru membungkuk dan mengeluarkan tangannya untuk mendukung King Mu'er. Bahkan ujung hidung mereka hampir bersentuhan dan jejak kemaluan segera melonjak di wajah King Mu'er. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan buru-buru mendorong King Mu'er. Tentu saja Xiaoyan benar-benar bingung dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Xiaoyan dan King Mu'er pun saling memandang dengan canggung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Pada saat ini King Mu'er benar-benar tertunduk dengan pipinya yang menjadi merah merona. Sementara itu Xiaoyan pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulutnya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Nona King Mu'er memerlukan sesuatu dari Xiaoyan. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, tentu saja King Mu'er pun akhirnya ingat tujuannya untuk datang ke sini. King Mu'er segera berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak bisa tidur. Oleh karena itu dirinya datang kepada Xiaoyan hanya untuk bertanya sesuatu. Mendengar perkataan dari King Mu'er, tentu saja Xiaoyan yang masih sedikit bingung pun segera bertanya, apakah yang begitu penting hingga Nona King Mu'er perlu mencari Xiaoyan malam-malam seperti ini? Mendengar Xiaoyan yang memanggilnya dengan sapaan Nona King Mu'er, tentu saja dirinya pun ketika marah dan bertanya apakah Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan Nona. Perubahan ekspresi ketika King Mu'er marah-marah dengan genit ini pun seketika membuat Xiaoyan semakin bingung untuk sementara waktu. Sementara itu King Mu'er segera berkata agar Xiaoyan jangan memanggilnya Nona King lagi, dan panggil saja dirinya dengan sebutan King Mu'er karena itu akan terasa nyaman untuk didengar. Saat ini Xiaoyan pun membeku di tempat setelah mendengar perkataan dari King Mu'er. Xiaoyan pun akhirnya memberanikan diri untuk memanggil King Mu'er dengan sebutan Mu'er. King Mu'er pun tersenyum setelah mendengar Xiaoyan yang memanggilnya dengan sebutan Mu'er itu. Melihat ekspresi King Mu'er pada saat ini Xiaoyan memiliki emosi yang tidak terlukiskan di dalam hatinya. Tidak lama setelah itu King Mu'er pun segera bertanya dengan serius, mengapa Zenny menjadi bawahan Xiaoyan? Mendengar hal itu Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa King Mu'er telah menunggu Xiaoyan sepanjang malam dan hanya untuk menanyakan hal seperti ini. Dan tentu saja pikiran seorang wanita benar-benar tidak dapat diprediksi dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya.
Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera berkata bahwa dirinya membutuhkan Zhen Ni untuk membantunya mengurus berbagai urusan, dan dengan adanya Zhen Ni maka itu akan dapat membantu Xiao Yan menghindari banyak kekhawatiran. Melihat jawaban yang dilontarkan Xiao Yan ini sama dengan jawaban yang diungkapkan oleh King Haoran, tentu saja King Mu'er pun sedikit ragu, namun pada saat ini dirinya tidak terus bertanya. Lalu malam ini dirinya merasa sudah puas dengan jawaban tersebut, oleh karena itu dirinya tidak berniat mempersulit Xiao Yan, dan akhirnya King Mu'er pun segera berkata bahwa Xiao Yan belum beristirahat setelah semalaman. Xiao Yan pasti lelah, oleh karena itu Xiao Yan harus beristirahat terlebih dahulu. Sementara itu King Mu'er akan datang kepada Xiao Yan ketika Xiao Yan bangun nanti. Mendengar perkataan dari King Mu'er yang dipenuhi dengan perhatian, Xiao Yan pun seketika memandangi mata indah dari King Mu'er. Xiao Yan pun tanpa sadar segera berkata bahwa Mu'er juga sepertinya lelah dan belum tidur semalaman. Oleh karena itu Mu'er juga harus segera pergi beristirahat. Mendengar Xiao Yan yang perhatian seperti ini, King Mu'er pun seketika berbunga-bunga di dalam hatinya. Dirinya pun segera dengan patuh berbalik dan pergi meninggalkan Xiao Yan. Menyaksikan King Mu'er yang pergi, hati Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit bingung. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya menekan emosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera masuk ke dalam ruangannya. Setelah sampai di dalam ruangan, Xiao Yan pun menenggelamkan pikirannya dan melihat ke dalam gantiannya. Pada saat ini roh hantu meringkuk menjadi seperti bola yang malas tanpa respon apapun. Xiao Yan pun menghela nafas dan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti roh hantu ini. Begitu kekuatan spiritual Xiao Yan menyentuh roh hantu, dirinya pun langsung merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Namun tidak lama udara dingin itu pun perlahan menghilang setelah roh hantu tampaknya merasakan bahwa itu adalah Xiao Yan. Lalu riak aneh segera beriak di antara kekuatan spiritual Xiao Yan dan roh hantu. Xiao Yan pada saat ini dapat merasakan bahwa sepertinya roh hantu ini benar-benar menuruti Xiao Yan. Jadi mungkinkah ini perasaan yang dihasilkan oleh roh hantu yang telah mengenali tuannya? Setelah itu Xiao Yan pun memusatkan pikirannya dan perlahan membimbing pikirannya ke dalam kekuatan spiritual, mencoba menyampaikannya ke roh hantu. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun seketika terkejut karena seperti yang dikatakan oleh King Haoran, jika roh hantu ini sepenuhnya menuruti keinginan Xiao Yan. Setelah berkomunikasi, Xiao Yan merasa bahwa selama dirinya menggerakkan pikirannya, sebenarnya dirinya bisa memanggil alam bawah sadar dari roh hantu ini. Namun pada saat ini level perbedaan kekuatannya benar-benar masih terlalu besar. Lalu sekali Xiao Yan memanggil energi dari hantu ini, kekuatan spiritualnya seketika hampir habis. Xiao Yan pun seketika menyadari bahwa dirinya hanya bisa menggunakan ini dalam saat-saat kritis. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengeluarkan perintah untuk mentransfer sebagian energi kepada Xiao Yan, dan dengan segera aliran energi murni ditransmisikan ke lautan kesadaran Xiao Yan di sepanjang dantiannya. Merasakan gelombang energi yang terus-menerus datang, Xiao Yan benar-benar sangat gembira. Dan sepertinya kali ini Xiao Yan tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, akan tetapi Xiao Yan juga dapat berlatih seni roh darah. Lalu Xiao Yan pun tenggelam dalam pelatihan seni roh darah dan peningkatan terus-menerus dari kekuatan spiritualnya. Kemudian 7 hari pun telah berlalu sebelum akhirnya Xiao Yan menyadarinya. Saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan dipromosikan dari tahap awal Doudi ke tahap menengah dan terus melambung tinggi. Lalu pada saat ini seluruh halaman dalam radius ratusan kilometer sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan spiritual dari Xiao Yan. Bahkan setiap tanaman, setiap pohon dan setiap batu lalu pasir yang semula tidak jelas pada saat ini menjadi semakin jelas dan mendetail. Kemudian di halaman kecil di sebelah timur, saat ini King Haoran tampaknya menyadari kekuatan spiritual ini dan alisnya seketika berkerut. Lalu matanya segera diarahkan ke arah tempat tinggal Xiao Yan sambil berpikir. Sementara itu Xiao Yan duduk tegak di kamar sedikit tersenyum setelah menyaksikan adegan ini. Lalu kekuatan spiritual Xiao Yan pun terus menjelajah hingga sampai ke mata air dingin di kolam walking. Pada saat yang bersamaan menyadari bahwa King Mu'er sedang mandi di kolam dengan kulitnya yang putih seperti batu giok.
Tentu saja Xiao Yan pun tidak bisa tidak memikirkannya untuk sementara waktu dan pikirannya seketika mengembara. Namun tidak lama tiba-tiba gelombang energi yang sangat besar segera datang menyebabkan Xiao Yan mengalami sakit kepala. Xiao Yan pun terkejut dan terbangun sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan yang seperti air pasang mengalir kembali. Lalu energi yang tidak tertahankan berdampak keras pada kekuatan spiritual Xiao Yan dan pada saat ini dalam keadaan bahaya. Xiao Yan sedikit bingung untuk sementara waktu dan buru-buru mempercepat pengoperasian seni roh darah. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengubah energi besar ini dengan aman menjadi kekuatan spiritual. Xiao Yan pun segera menekan energi yang sangat besar ini di dalam tubuhnya. Kemudian Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat dan kekuatan spiritual sekali lagi melonjak. Lalu dengan radius ratusan kilometer Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan pada saat ini telah memegang kendali dengan terus menjalankan seni roh darah. Xiao Yan tiba-tiba merasa seperti ada energi khusus dalam kekuatan spiritualnya. Lalu Xiao Yan mengerti bahwa seni roh darah telah membuat beberapa kemajuan dalam proses melahap energi roh hantu di dalam tubuhnya. Namun pada saat ini Xiao Yan masih tidak tahu bagaimana Xiao Yan menggunakannya. Setelah itu Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa kali ini kekuatan spiritualnya telah meningkat berkat roh hantu. Bahkan kekuatan spiritual Xiao Yan telah menyerap begitu banyak energi. Namun Xiao Yan tidak tahu bagaimana perbedaan dari roh hantu pada saat ini. Sehingga Xiao Yan pun buru-buru berkomunikasi dengan roh hantu dan fluktuasi yang ditransmisikan oleh roh hantu mengkonfirmasi apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Sekarang roh hantu di dalam tubuh Xiao Yan hanya memiliki kekuatan puncak bintang 6, dan kekuatannya pada saat ini telah turun jauh jika dibandingkan dengan tingkat menengah bintang 7 sebelumnya. Xiao Yan pun tersenyum mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada roh hantu yang berada di dalam tubuhnya. Setelah itu Xiao Yan pun perlahan menarik kembali kekuatan spiritualnya yang tersebar. Setelah selesai pada saat ini Xiao Yan tidak lanjut berlatih untuk memurnikan pil obat. Namun memikirkan mengenai alkemis Xiao Yan teringat kepada Lang Tian. Xiao Yan menyadari bahwa bakat Lang Tian ini benar-benar sempurna dan tidak boleh disia-siakan. Xiao Yan pun pada saat ini akhirnya segera memutuskan untuk menarik Lang Tian. Namun hanya saja Lang Tian tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun oleh karena itu pasti dirinya memiliki alasannya sendiri. Dan jika Xiao Yan pergi sendiri untuk menemui Lang Tian mungkin tidak akan ada banyak harapan untuk menariknya. Xiao Yan pun bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan pada saat ini. Tidak lama Xiao Yan pun teringat bahwa Lang Tian ini adalah anggota dari klan iblis. Xiao Yan berpikir jika King Haoran ikut maju pasti dirinya akan bisa memenangkan King Haoran untuk bergabung. Akhirnya setelah menemukan solusi Xiao Yan pun segera berjalan keluar untuk membeli sampurna kretek. Lalu singkat cerita Xiao Yan pun akhirnya sampai dan bertemu dengan King Haoran. Melihat Xiao Yan yang tergesa-gesa King Haoran pun segera bertanya, ada apa mencari King Haoran dengan terburu-buru? Xiao Yan pun dengan cepat memberitahu King Haoran masalah ini secara mendetail. Setelah dijelaskan King Haoran pun seketika mengangguk. Dirinya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan tidak perlu khawatir karena dirinya akan pergi bersama Xiao Yan. Seharusnya dengan keputusan Xiao Yan ini tidak akan menimbulkan permasalahan. Akhirnya tanpa basa-basi lagi Xiao Yan segera memanggil anggota timnya dan King Haoran memanggil King Muer. Lalu kelompok mereka pun segera terbang pergi ke titik teleportasi kota kehancuran. Setelah beberapa lama perjalanan akhirnya mereka pun sampai dan bertanya tentang keberadaan dari apotek Lang Tian. Namun yang mengejutkan semua orang pada saat ini adalah tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lalu akhirnya setelah berputar-putar dan menanyakan keberadaan dari apotek Lang Tian mereka pun segera melihat pintu kecil bertuliskan apotek Lang Tian. Kemudian mereka pun segera memasuki toko dan melihat satu orang tua yang berada di dalam. Melihat hal ini Xiao Yan pun merasa sedikit sedih dan dapat membayangkan apa yang dialami dengan kelangsungan hidup dari Lang Tian selama bertahun-tahun ini.
tentu saja kehidupannya tidak mudah dan kesulitan yang benar-benar sulit untuk seorang jenius seperti itu di sini. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya menjernihkan pikirannya dan dengan sopan berkata kepada lelaki tua tersebut. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa mereka adalah teman dari Lang Tian dan mereka datang untuk mengunjunginya secara khusus. Xiao Yan ingin tahu apakah Lang Tian ada di sini atau tidak. Orang tua itu pun sangat terkejut setelah mendengar kata teman Lang Tian. Melihat hal itu Xiao Yan pun terdiam beberapa saat dan menyadari sepertinya Lang Tian ini tidak memiliki teman dan seorang pria nolep tulen. Sementara itu di sisi lain setelah lelaki tua itu terkejut akhirnya dirinya pun segera masuk dan mulai melaporkan. Tidak lama setelah itu Lang Tian pun segera keluar dengan ekspresi yang acuh tak acuh. Dirinya telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun dan dirinya benar-benar tidak punya banyak teman. Akhirnya setelah Lang Tian keluar dirinya pun segera mengangkat kepalanya tertegun dan merasa tidak percaya. Dirinya pun segera melotot dan menggumamkan nama Xiao Suang di dalam keterkejutannya. Tentu saja Lang Tian benar-benar tidak berpikir bahwa Xiao Yan yang memiliki nama lain Xiao Suang ini benar-benar akan mengunjunginya. Lang Tian pun tersenyum kecut dan dirinya tidak tahu mengapa Xiao Suang ini mencarinya, namun hanya dengan melihat situasinya itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan biasa. Selain itu banyak ahli yang berdiri di belakang Suang Huo dan sepertinya penilaiannya terhadap Suang Huo ini tidak salah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Xiao Yan pun segera menyapa Lang Tian dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan bagaimana kabar dari kakak Lang Tian. Lang Tian pada saat ini menyadari bahwa bagaimanapun juga dirinya telah berhutang budi kepada Xiao Yan. Lalu dirinya pun akhirnya menyapa Xiao Yan dan mempersilahkan mereka semua untuk segera masuk. Lang Tian pun mempersilahkan semuanya untuk duduk dan meminta maaf karena tokonya benar-benar lusuh. Menanggapi hal itu pada saat ini Xiao Yan tidak ingin Lang Tian merasa malu dan segera berkata bahwa ini tidak apa-apa. Kakak Lang Tian tidak perlu terlalu sopan terhadap mereka. Akhirnya setelah basa-basi busuk, Lang Tian pun segera bertanya bahwa dirinya ingin tahu mengapa saudara Suang Huo datang menemuinya kali ini. Selama Lang Tian dapat melakukan apa yang dirinya bisa, dirinya pasti akan berusaha untuk membantu. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa kakak Lang Tian yang tidak perlu khawatir mengenai kuali. Selain itu Xiao Yan pada saat ini harus berterima kasih kepada kakak Lang Tian, karena jika bukan inspirasi dan teknik dari kakak yang bahkan Xiao Yan tidak akan bisa menembus peringkat ketiga kaisar. Oleh karena itu dengan begitu seharusnya pemenangnya adalah kakak Lang Tian. Mendengar hal itu Lang Tian pun terkejut sesaat karena dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan ini benar-benar begitu jujur. Melihat kejujuran dari Xiao Yan ini Lang Tian pun segera berkata bahwa keterus-terangan dari saudara Suang Huo membuat Lang Tian kagum. Namun kemenangan Suang Huo sebelumnya memang murni karena bakat yang dimiliki oleh saudara Suang. Xiao Yan pun hanya tersenyum setelah mendengar perkataan dari Lang Tian. Setelah itu Xiao Yan pun segera menjelaskan maksud dan tujuannya untuk datang ke sini. Xiao Yan berkata sejujurnya dirinya sedang membangun sebuah faksi dan dirinya di sini kali ini berharap saudara Lang Tian dapat bergabung. Mendengar perkataan dari Xiao Yan, tentu saja Lang Tian pun seketika menarik nafas dalam-dalam. Setelah dirinya menyadari pengalaman Xiao Yan di benua Dodi ini, maka tidak mudah mencapai prestasi seperti itu dengan kerja kerasnya sendiri hanya dalam waktu 3 tahun. Evaluasi Lang Tian terhadap Xiao Yan pada saat ini telah mencapai tingkat yang baru, terlebih lagi ketika dirinya mendengar bahwa Xiao Yan ingin menginjakkan kakinya di seluruh benua Dodi untuk berlatih. Mata Lang Tian pun berbinar dan darahnya mendidih dengan antusias. Namun setelah berpikir keras beberapa saat Lang Tian pun pada akhirnya masih menggelengkan kepalanya, sehingga hati Xiao Yan pun menjadi dingin dan dirinya terus bertanya mengapa demikian. Apakah kakak Lang Tian pada saat ini memiliki kekhawatiran? Lang Tian pun mengangkat kepalanya melihat ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya ragu-ragu untuk berbicara dan menghela nafas. Melihat hal ini Xiao Yan pun buru-buru berkata kepada Lang Tian bahwa jika dirinya memiliki sesuatu untuk yang dikatakan,
maka sebaiknya dirinya segera mengatakannya karena orang-orang di sini bisa dipercayai semua. Lang Tian pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya pun membuka mulutnya perlahan. Lang Tian pun segera berkata sejujurnya dirinya tidak pernah berani meninggalkan kota ini karena kesulitannya yang tidak dapat dihindari. Sebenarnya Lang Tian berada di sini hanyalah untuk berlindung. Jadi ternyata Lang Tian ini adalah anggota klan Dan Mou dan jumlah klan ini sangat besar. Jadi ini adalah cabang dari ras iblis yang benar-benar masih sangat langka. Semua anggota klan ini memiliki bakat yang sangat tinggi untuk memurnikan obat seolah-olah mereka memang dilahirkan untuk memurnikan obat. Namun sayang sekali ras Lang Tian ini berdekatan dengan klan iblis jiwa. Apalagi klan iblis jiwa ini sangat kuat dan mereka menangkap semua anggota klan Dan Mou atau klan iblis pil untuk memurnikan obat. Pada saat ini hanya Lang Tian yang berhasil lolos dan akhirnya bersembunyi di kota ini. Selain itu hukuman klan jiwa bagi mereka yang melarikan diri benar-benar sangat kejam. Meskipun Lang Tian tidak peduli dengan hidup dan mati, namun dirinya berharap dapat menyumbangkan sedikit kekuatan dan kemampuannya untuk klan iblis pil. Selain itu di hatinya yang paling terdalam dirinya berharap untuk mampu menyelamatkan klan iblis pil. Hanya saja pada saat ini dirinya sendirian dan lemah, sementara klan iblis jiwa benar-benar sangat kuat. Selain itu dengan bersembunyi di kota ini Lang Tian tidak memiliki resep dan kuali yang baik untuk memurnikan pil. Lang Tian benar-benar tidak berani mengungkapkan identitas klan alkemisnya dan hidupnya benar-benar sangat sulit. Oleh karena itu dirinya pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan calon alkemis untuk memenangkan hadiah. Lalu akhirnya Lang Tian pun menghela nafas sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata meskipun saudara Suang telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan saat ini, namun dirinya masih jauh dari kemampuan untuk membandingkannya dengan klan iblis jiwa. Lang Tian berterima kasih kepada saudara Suang dan tidak ingin menyeretnya ke dalam permasalahan ini. Xiao Yan pun terkejut ketika dirinya mendengar kata-kata itu dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa Lang Tian akan memiliki masa lalu yang benar-benar tidak tertahankan. Pada saat ini meskipun pengalaman Xiao Yan berbeda dengan Lang Tian, namun Xiao Yan juga memiliki banyak keluhan dengan klan iblis jiwa, dan dengan perasaan yang sama, maka Xiao Yan pun pada akhirnya menceritakan kisahnya dikejar dan diburu oleh klan iblis jiwa. Mendengar cerita dari Xiao Yan, tentu saja Lang Tian pun tidak menyangka bahwa Xiao Yan juga benar-benar dianiaya oleh klan iblis jiwa di benua Dodi. Pada saat ini dirinya merasakan rasa sakit dan simpati yang sama dan jarak antara keduanya tiba-tiba menyempit. Sementara itu melihat situasi ini King Haoran pun akhirnya mulai angkat bicara. King Haoran berkata bahwa klan iblis jiwa sangat kuat di benua Dodi. Bahkan dikatakan bahwa ada leluhur dari Dodi bintang 8 yang duduk sebagai komando. Justru karena keberadaan dari klan iblis jiwa itulah mereka klan iblis belum bisa bersatu sampai sekarang, dan tidak ada yang menyangka bahwa selama percakapan ini ketiga pihak pada saat ini memiliki dendam dan kebencian mereka sendiri terhadap klan iblis jiwa, sehingga dengan hal itu secara tidak sadar penghalang di antara semua orang pada saat ini tampak jauh lebih tipis. Sementara itu di sisi lain Lang Tian yang melihat King Haoran berbicara segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah orang-orang ini. Xiao Yan pun berdiri dengan cepat dan berkata bahwa ini benar-benar kelalaian Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini izinkan Xiao Yan untuk memperkenalkan anggota Xiao Yan kepada Lang Tian. Pada saat ini bukannya Xiao Yan tidak ingin memperkenalkan King Haoran dan yang lainnya sejak awal, tetapi dirinya khawatir dengan langkah ini akan membuat Lang Tian benar-benar khawatir. Setelah itu Xiao Yan pun segera menunjuk ke arah King Haoran dan berkata bahwa ini adalah kakak laki-laki tertuanya dan juga kaisar iblis saat ini bernama King Haoran. Tentu saja kata-kata itu seperti petir yang menyambar dan membuat Lang Tian pingsan. Apalagi Lang Tian bukanlah siapa-siapa dan pada saat ini yang berdiri di hadapannya benar-benar kaisar iblis baru dari klan iblis. Selain itu ini juga kakak tertua dari Xiao Yan dan dirinya benar-benar tercengang. Setelah itu Xiao Yan menunjuk ke arah King Mu'er dan menjelaskan bahwa ini adalah adik dari kaisar iblis bernama King Mu'er.
Xiao Yan lanjut memperkenalkan Zenny dan berkata bahwa ini adalah putri dari aliansi bisnis, dirinya adalah seorang manajer rumah lelang dasang bernama Zenny. Setelah itu Xiao Yan beralih ke yang lainnya dan berkata bahwa ini adalah rekan satu tim dari Xiao Yan. Lang Tian pada saat ini benar-benar terkejut, dan pada saat ini Xiao Yan memiliki putri dari aliansi bisnis dan kaisar iblis. Selain itu mereka masih memiliki beberapa di bintang 5 Dodi yang muncul bersamaan. Lang Tian benar-benar baru melihat barisan seperti ini selama hidupnya. Melihat Lang Tian yang sedikit terdiam, Xiao Yan pun segera bertanya, apakah kakak Lang Tian baik-baik saja atau pusing memikirkan kredit Shopee Pay Later? Kemudian Lang Tian pun segera pulih sebelum akhirnya meminta maaf karena hari ini hal ini benar-benar tidak terduga hingga dirinya kehilangan akal sehatnya. Sementara itu King Haoran yang melihat ekspresi dari Lang Tian pun seketika sedikit mengangguk, ada sedikit kepuasan di matanya pada saat ini. Apalagi orang ini tidak pernah berhubungan dengan orang kaya dan berkuasa dan dirinya dapat memulihkan sikapnya dengan begitu cepat dan tenang. Oleh karena itu Lang Tian ini bukanlah jenis orang yang mudah untuk disanjung. Tampaknya Xiao Yan juga benar-benar memiliki mata yang baik untuk menilai Lang Tian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun segera berkata dengan sedikit ragu kepada Lang Tian. Xiao Yan berkata sejujurnya selama kompetisi pemilihan calon alkemis situasinya benar-benar istimewa. Oleh karena itu dengan situasi yang berantakan Xiao Yan pun pada akhirnya menyembunyikan nama aslinya. Xiao Yan pun meminta maaf sambil menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berkata, sebenarnya nama keluarganya adalah Xiao, nama depannya adalah Yan, maka untuk saat ini kakak Lang Tian bisa memanggilnya dengan panggilan Xiao Yan. Lang Tian pun seketika terkejut kembali setelah mendengar nama asli dari Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya mungkinkah ini adalah Xiao Yan yang dikabarkan yang mendapatkan resep tidak tertandingi dari Kaisar Iblis tua Xuan Tian. Melihat keterkejutan tersebut Zenny pun segera berkata bahwa itu memang benar. Orang yang memurnikan cairan roh bening yang membuat banyak kebisingan beberapa waktu lalu adalah Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini telah bergabung dengan aliansi bisnis dan klan iblis, jadi mari mereka bekerja sama dengan Kaisar untuk memurnikan cairan roh bening dan pilki darah secara bertahap. Gelombang keterkejutan ini benar-benar terus melanda Lang Tian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zenny, Lang Tian yang merupakan seorang alkemis tentu saja secara alami dirinya pasti tahu betapa luar biasanya keuntungan ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Yan di masa depan akan benar-benar kaya. Pada saat ini Xiao Yan memiliki 3 komponen utama yakni sumber daya kekuatan dan bakat, sehingga di masa depan Xiao Yan benar-benar akan melejit. Lang Tian pun hanya bisa menghela nafas setelah mengalami keterkejutan yang bertubi-tubi. Sementara itu Zenny segera berkata bahwa bakat Lang Tian sangat mencengangkan dan dirinya secara alami sangat kagum. Namun pada saat ini seorang alkemis harus memiliki 3 elemen penting yakni sumber daya, kuali obat dan resep. Jika Lang Tian memiliki lebih dari dukungan ini, maka dirinya yakin pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Lang Tian pun seketika terjebak dalam pikirannya dan seketika berpikir keras. Dirinya menyadari apa yang dikatakan oleh Zenny ini memanglah benar. Melihat Lang Tian yang masih berpikir, King Haoran pun segera berbicara dengan suara yang dalam. King Haoran berkata bahwa dirinya, Lang Tian dan Xiao Yan sama-sama berseteru dengan klan iblis jiwa. Bahkan pada saat ini mereka semua benar-benar memiliki kebencian yang mendalam. Oleh karena itu mereka yang memiliki musuh yang sama harus bersatu melawan satu sama lain. Dengan begitu sangat wajar untuk menambahkan lebih banyak kekuatan untuk berhadapan dengan klan iblis jiwa. Seperti apa yang dikatakan oleh Zenny, bakat dari Lang Tian ini benar-benar tidak boleh disia-siakan. Xiao Yan pun segera menghela nafas dan berkata bahwa undangan Xiao Yan terhadap kakak Lang Tian ini benar-benar sangat tulus. Jika kakak Lang Tian memiliki permintaan maka jangan ragu untuk bertanya dan dalam kemampuan Xiao Yan, maka dirinya pasti akan memuaskannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun berdiri dan berkata dengan suara yang nyaring. Xiao Yan berkata semua orang yang hadir akan menjadi saksi bagi Xiao Yan.
selama bersama saudara Lang Tian mau bergabung maka Xiao Yan dengan ini akan membuat janji seperti berikut. Yang pertama, kebencian pribadi dan kebencian keluarga saudara laki-laki Lang Tian sama persis dengan apa yang dialami oleh Xiao Yan. Semuanya bersumber dari klan iblis jiwa yang benar-benar arogan. Suatu hari Xiao Yan pasti akan mencari keadilan dari klan iblis jiwa untuk membayar semuanya. Yang kedua, selama saudara Lang Tian mengangguk, maka Xiao Yan yang mendapat dukungan dari aliansi bisnis akan mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memurnikan obat dan terus dipasok ke saudara Lang Tian. Selain itu, karena saudara Lang Tian dari klan iblis, maka Xiao Yan akan menjamin inti sihir yang dibutuhkan saudara Lang Tian untuk meningkatkan kekuatannya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran dari saudara Lang Tian. Pada saat ini Lang Tian benar-benar terpana dengan kata-kata Xiao Yan yang terus bergema di benaknya, bahkan jiwanya benar-benar tersentuh dengan kata-kata yang sulit untuk dijelaskan ini. Tidak lama setelah itu Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar merasa tersentuh. Pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka memang tidak mengikuti orang yang salah. Karena Xiao Yan dapat melakukan ini kepada Lang Tian pada hari ini dan Xiao Yan pasti akan bisa melakukan hal ini kepada mereka di masa depan. Lalu mata semua orang pun menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh ketegasan dan penghormatan. Sementara itu King Haoran sedikit mengangguk karena Xiao Yan ini benar-benar memiliki bakat sebagai pemimpin. Langkah ini tidak hanya memenangkan hati Lang Tian tetapi juga mendapatkan dukungan dari bawahannya yang lain. Sementara itu Zenni dan King Muer menatap pria yang mereka sukai bersama-sama dengan penuh kasih sayang. Pandangan mereka terhadap Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah melambung tinggi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan lanjut menjelaskan mengenai perjanjian yang ketiga. Perjanjian yang ketiga adalah mengenai resep. Selama saudara Lang Tian bergabung maka semua resep akan diserahkan kepada saudara Lang Tian untuk diperbaiki di masa depan. Dan apa yang akan dilakukan oleh saudara Lang Tian nanti adalah memurnikan dan memperkuat kekuatan mereka bersama. Selain itu semua hal yang dikhawatirkan oleh saudara Lang Tian akan ditanggung oleh Xiao Yan dan dirinya ingin tahu pendapat saudara Lang Tian. Lang Tian pada saat ini seperti disambar guntur dari langit setelah mendengar perkataan Xiao Yan yang terakhir. Karena untuk klan alkemisnya selain dari kebencian terhadap klan iblis jiwa, kemampuan alkemis adalah keinginan dari seluruh klan, dan kemampuan alkemis ini benar-benar merupakan sebuah pengejaran tertinggi. Oleh karena itu resep dengan kualitas terbaik adalah keinginan lama dari semua alkemis dan itu adalah godaan yang fatal bagi keluarga alkemis. Sekarang cairan roh bening dan pil ki darah telah mengejutkan daratan, jadi bagaimana mungkin Lang Tian tidak tergerak untuk bergabung dengan Xiao Yan? Akhirnya setelah semua penjelasan dari Xiao Yan dan rekan-rekannya Lang Tian pun mulai menghela nafas. Lang Tian pun dengan sungguh-sungguh berdiri mengepalkan tinjunya kepada semua orang dan mulai berkata dengan tulus. Lang Tian berkata bahwa dirinya ingin berterima kasih kepada semua orang atas ketulusan mereka. Dengan kebaikan seperti itu jika Lang Tian menolak lagi maka itu akan mengecewakan semua orang. Oleh karena itu pada saat ini dirinya yang bernama Lang Tian bersedia mengikuti Xiao Yan tanpa meminta apapun dan tanpa keluhan apapun. Pemikiran dan sikap yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Yan sepenuhnya benar-benar telah menaklukkan Lang Tian. Selain itu Lang Tian pada saat ini hanyalah seorang alkemis tingkat 3, namun dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan merekrutnya. Rasa terima kasih Lang Tian kepada Xiao Yan sudah sangat terasa di hatinya pada saat ini, dan pada saat ini Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk kebangkitan kembali klan alkemis. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga merasa sangat gembira, lalu Xiao Yan segera berkata bahwa hal itu memang bagus dan Xiao Yan pada saat ini akan menyambutnya untuk bergabung, jadi mulai sekarang mereka akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan bersama-sama. Akhirnya setelah mencapai kesepakatan mereka pun memutuskan untuk kembali ke kediaman Xiao Yan, sedangkan Lang Tian pun segera mengemas barang-barangnya dan ikut pergi bersama Xiao Yan untuk mencari berbagai jenis janda tato naga bonar koprol.